Seringkali, 24 jam dalam sehari rasanya tidak cukup. Bisa jadi karena pekerjaan kita yang terlalu banyak, kemampuan kita yang kurang efisien untuk menggunakan waktu, atau karena kita terkadang suka memprioritaskan hal yang salah. Apapun alasannya, it seems so hard to make friends with time. Time is what we want most, but what we use worst. William Penn. Kita sering ingin untuk punya waktu lebih banyak dalam keseharian kita. Tapi, walaupun kita bisa punya waktu lebih setiap harinya, apakah kita akan bisa menggunakannya dengan efektif? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri. Karena mungkin saja, 24 jam dalam sehari itu adalah waktu yang cukup. Atau mungkin jauh lebih dari cukup untuk sebagian besar dari kita. Namun, sebagian besar dari kita memanfaatkannya dengan cara yang kurang optimal. Para orang Yunani kuno punya dua kata yang berbeda untuk mendeskripsikan waktu, yaitu chronos dan kairos. Walaupun kedua kata ini punya terjemahan yang sama, tapi makna dari dua kata ini sangatlah berbeda. Chronos adalah definisi terhadap waktu yang cenderung paling sering kita dengar, atau mungkin tertanam dalam otak kita, yaitu waktu kronologis. Sedangkan di sisi lain, kairos merupakan definisi terhadap waktu yang cukup berbeda, yaitu waktu atau kesempatan untuk bertindak. Simpelnya, chronos bersifat kuantitatif dan kairos bersifat kualitatif. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi mungkin kita bisa sepakat kalau mempunyai quality time akan lebih menguntungkan dibandingkan mempunyai quantity time. Bahkan, salah satu dari love language yang selama ini kita gunakan untuk lebih mengenal seseorang lebih dalam lagi adalah quality time, kan? Bukan quantity time. Karena dengan quality time, kita mempunyai atensi dan awareness yang lebih untuk berada pada momen tersebut. Alhasil, kita akan lebih bisa menggunakan waktu yang kita punya dengan lebih baik. Ketika kita merasa kekurangan waktu, bisa jadi kita merasakan hal tersebut karena kita memandang waktu sebagai chronos dan bukan sebagai kairos. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, langkah pertama untuk bisa merasa atau mempunyai waktu cukup adalah dengan memperlakukan waktu yang kita punya sebagai kairos. Kualitas dari waktu kita ditentukan oleh kualitas dari pilihan kita. Pada dasarnya, kita terkadang punya kecenderungan untuk meng-overestimate kemampuan kita dalam melakukan dan menyelesaikan sesuatu. Sebagai contoh, yang seharusnya dalam sehari kita mengerjakan 5 hal, kita malah memaksa diri kita untuk menyelesaikan 10 hal dalam hari tersebut. Namun mungkin beberapa dari kita bisa kok melakukannya. Memang bisa, tapi energi dan fokus kita pasti akan terkuras. Dan ini akan punya dampak terhadap kemampuan kita untuk mengelola waktu dalam jangka waktu panjang. Salah satu prinsip yang kita bisa gunakan ketika ingin menentukan pilihan atau prioritas kita dalam keseharian agar bisa memaksimalkan waktu adalah prinsip Pareto, atau yang lebih sering dikenal sebagai 80-20 rule. Di mana prinsip Pareto mengatakan bahwa 80% dari hasil datang dari 20% penyebab. Dari sini, kita bisa tahu bahwa apabila kita hanya mengalokasikan fokus kita ke hal yang lebih sedikit dan esensial, hasil yang akan bisa kita dapat akan jauh lebih besar dan bermakna. Dibandingkan, kita fokus ke banyak hal dan akhirnya menuai hasil yang tidak maksimal. Untuk bisa menerapkan prinsip Pareto dalam keseharian kita bisa menggunakan konsep yang disebut sebagai The Big Three. The Big Three adalah konsep yang bisa dijadikan penerapan dari prinsip Pareto, di mana dalam satu hari kita hanya perlu fokus untuk melakukan 3 hal esensial yang akan move the needle. Yang apabila kita tidak lakukan akan mempunyai dampak negatif yang cukup besar dan bisa menghambat efektivitas kita di kemudian hari. Sebaliknya pun juga berlaku, di mana apabila kita melakukan 3 hal esensial ini, berarti kita sudah berhasil melakukan hal-hal terpenting
yang perlu kita selesaikan dalam hari tersebut. Jadi, focus on our big threes. Pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan setiap malam sebelum tidur, atau mungkin setiap pagi sebelum memulai beraktivitas adalah, what is today's big three that I need to accomplish to call today a great day? Tanyakan ini ke diri kita sendiri. Jawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri dan berterima kasih ke diri kita sendiri karena telah memprioritaskan dan menyelesaikan hal-hal yang bermakna dalam hidup kita. Karena apabila kita bisa melakukan ini, kita akan terbebas dari hal-hal yang bersifat non-esensial lainnya yang sering merebut waktu atau kairos kita. Nama saya Rama. Kalau kamu suka konten-konten seputar produktivitas dan pengembangan diri seperti ini, feel free untuk cek YouTube channel saya dan sosial media saya lainnya. Detailsnya akan ada di video description. See you in the next video.